Ya, mengelola dan melaporkan asesmen pada kurikulum Merdeka. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang lagi di channel Mr. Alfi Banda, bergerak untuk berdampak channel pendidikan. Pada topik kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara mengelola dan cara melaporkan asesmen pada kurikulum Merdeka. Oke. Kita langsung aja tujuan sesi kita kali ini ya, diharapkan kita bisa mampu mengelola asesmen, kemudian melaporkan hasilnya ya, kepada pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah murid dan orang tua murid. Ya, sahabat-sahabat sekalian, pengelolaan hasil asesmen ini dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif terhadap hasil asesmen. Hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran itu diperoleh melalui data kualitatif atau dalam bentuk hasil pengamatan atau rubrik, maupun data kuantitatif yang berupa nilai atau angka. Nah, data-data ini diperoleh dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan KKTP yang telah kita buat. Nah, baik pada capaian pembelajaran di akhir fase maupun pada tujuan-tujuan pembelajaran turunannya. Oke, seperti ini ya konsep dari pengelolaan hasil asesmen. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan mengelola data kuantitatif ya dalam bentuk angka maupun data kualitatif dalam bentuk deskripsi maupun uraian indikator yang dilabel selain daripada angka. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita kenal bersama bahwa kurikulum Merdeka pada asesmennya itu lebih menekan pada penggunaan dan pemanfaatan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Ya, asesmen formatif ini yang pertama mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran, yang kedua mengelola capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, mari kita lihat refleksi sedikit ya. Mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Dalam mengolah dan menentukan hasil akhir asesmen sumatif, guru perlu membagi asesmennya ke dalam beberapa kegiatan asesmen sumatif agar peserta didik dapat menyelesaikan asesmen sumatifnya dalam kondisi yang optimal, tidak terburu-buru atau tidak terlalu padat. Ya, kalau misalnya kawan-kawan punya TP banyak ya dalam satu mata pelajaran dalam satu semester, dengan alokasi waktu yang terbatas, kita bisa memodifikasi beberapa TP digabungkan dalam satu lingkup materi dan dilaksanakan asesmen sumatif. Jadi jangan terlalu terburu-buru seperti arahan pada teks ini ya. Jangan terlalu terburu-buru. Kondisi yang optimal itu artinya tidak terlalu padat ya, bahwa setiap akhir TP wajib harus melaksanakan asesmen sumatif. Tapi kalau misalnya ada lingkup materi yang terkait, kita bisa menggabungkan dalam beberapa TP dan dilaksanakan di periode tertentu ya, di minggu-minggu atau waktu-waktu tertentu. Kemudian diharapkan kita jangan mencampur hasil asesmen formatif dan sumatif. Nah, karena keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Ya, asesmen formatif itu bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran, sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Ya, seperti ini ya. Diharapkan juga ya, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa memilah. Nah, karena ini diinformasikan untuk kita bisa memilah antara hasil asesmen formatif dan sumatif, maka pengelolaannya juga diharapkan bisa terpisah, mulai dari menyiapkan buku nilai formatif, kemudian sumatif ya, karena tujuan dan fungsi beda ya, otomatis ini juga dari pengelolaannya juga pasti terpisah dan berbeda. Ya, sahabat-sahabat sekalian, beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan ya dalam mengelola hasil asesmen formatif. Ini sebuah refleksi. Ada 5 poin. Yang pertama, hasil asesmen formatif dapat diolah menjadi nilai kualitatif. Namun, guru dapat juga menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Maksudnya,
kalau misalnya teman-teman mengelola asesmen formatif dalam bentuk data kualitatif, kita bisa mengkonversinya menjadi data kuantitatif. Misalnya dari data-data predikat, pelabelan yang kita berikan kepada siswa udah mahir ya, perlu bimbingan dan segala macam, itu bisa kita konversi menjadi nilai ya. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian yang kedua, asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses, hingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir, tetapi sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun deskripsi capaian kompetensi. Ya, ini sudah saya sampaikan juga sebelumnya tadi, bahwa karena tujuannya untuk memberikan umpan balik, berarti asesmen formatif ini tidak ada sangkut paut tentang bagaimana kita membagi nilai akhir ya, angka-angka akhir. Misalnya nilai raport didapat dari 2 kali berapa kali nilai harian misalnya, terus ditambah tengah semester ataupun semester dan dapatkan nilai akhir, dan ini tidak terkait dengan itu ya, karena ini formatif. Tetapi asesmen formatif bisa menjadi pertimbangan kita dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi di laporan pendidikan. Berarti arah ending dari asesmen formatif ini adalah menjadi data kualitatif pada laporan pendidikan, bukan kuantitatif. Yang ketiga, asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Ya. Yang keempat, asesmen formatif tidak berisiko tinggi. Ya, oke, tidak berisiko tinggi. Satu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi kembali kepada tujuan dan fungsi dari asesmen yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. Asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan, teman-teman ya. Jadi pada saat perencanaan ini dilibatkan. Merencanakan pembelajaran juga sekaligus merencanakan asesmennya, karena memang di dalam modul ajar maupun di RPP di situ ada porsi asesmen yang perlu kita uraikan, bentuk, instrumen dan tekniknya seperti apa. Ya, lebih fokus kepada formatif. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada video sebelumnya telah saya mengupload ya terkait tentang perencanaan asesmen. Ya, saya tampilkan ulang sederhananya seperti ini. Kita perlu merancang juga. Pada saat teman-teman merancang pembelajaran, ya gambarannya 1 TP dengan capaian IPK-nya, IKTP-nya seperti ini dengan 3 kali pertemuan. Ya, kita bisa rancang seperti ini. Mungkin di pertemuan pertama dengan cara lisan, terus kedua silahkan mau pakai cara lain. Nah, ini versi saya. Terus instrumennya berbeda-beda. Instrumen pertama menggunakan checklist ya. Terus instrumen untuk IKTP yang kedua ini adalah rubrik, dan untuk IKTP yang ketiga ini menggunakan rubrik juga. Nah, ini adalah formatif ya kawan-kawan ya, tidak menyangkut tentang nilai akhir. Tetapi hasil dari checklist ini akan menjadi pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pada pertemuan kedua ini, selanjutnya saling terkait pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari perencanaan ini tergambar bahwa untuk mencapai tujuan ke-1 diramu dalam 3 kali pertemuan dengan teknik asesmen yang sama, namun instrumen yang berbeda. Tekniknya sama, semuanya lisan, tapi instrumennya berbeda. Asesmen ini tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai akhir TP. Ya, sekali lagi karena ini fungsinya untuk formatif, maka bukan untuk mengambil nilai akhir dari TP tentang ini ya, menyebutkan simbol dan sila Pancasila, namun menjadi umpan balik perbaikan pembelajaran. Oke, ada 2 teknik ya sahabat-sahabat sekalian dalam mengelola hasil asesmen. Yang pertama, mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Ya, sahabat sekalian, hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap siswa. Langkah yang dapat digunakan: pertama, ya, data kualitatif sebagai hasil asesmen tujuan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, data kuantitatif dan mendeskripsikannya secara kualitatif. Ya,
Bapak Ibu, kita diberikan keluasan untuk mengolah data kuantitatif, baik secara rata maupun proporsional. Ya, misalnya seperti ini, ada satu cerita seperti ini ya, contoh studi kasusnya. Seorang guru telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan Pancasila fase A, yaitu tujuannya mengidentifikasi sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan keluarga dan di sekolah. Guru tersebut menetapkan indikator ya, 2 indikator untuk mencapai tujuan tersebut, terdiri dari 1, menyebutkan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Indikator ini dilakukan dalam 1 kali pertemuan dengan tekniknya adalah tes. Ya, terus pada pertemuan kedua dengan indikator mempraktikkan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan sekolah. Nah, asesmen formatif yang digunakan yaitu dengan teknik unjuk kerja. Ya, ini rancangannya seperti ini. Oke, maka hasil asesmen sumatif peserta didik dipetakan ke dalam 4 kualitas, yaitu baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru berkembang, layak, cakap, dan mahir ini ada uraiannya yang dibuat oleh guru ini ya. Siswa dinyatakan baru berkembang ketika dia bisa apa, dia menyebutkan apa saja, dia mempraktikkan yang bagaimana saja. Ya, nah uraian-uraian itu disebut dengan data kualitatif. Ya, itu data kualitatif yang nanti akan dicapai oleh murid. Nah, bagaimana kita bisa mengkonversinya menjadi data kuantitatif? Nah, di sini teman-teman bisa kita buat skala seperti ini. Di baru berkembang dengan angka kuantitatif 0 sampai 60. Ya, kemudian layak kita konversikan menjadi data kuantitatif, yaitu rentang nilainya antara 61 sampai 75 dan selanjutnya. Ya, contoh sederhana ini adalah bagaimana data kualitatif dikonversikan menjadi data kuantitatif ya. Nah, selanjutnya ketika pelajaran ini berlangsung, maka guru tersebut perlu membuat rubrik ya, sebagai instrumen yang digunakan agar dapat mempermudah guru tersebut untuk mendapatkan informasi terkait tentang 2 indikator yang ditetapkan, juga dengan 4 kualitas yang ditetapkan atau 4 tingkatan ini. Oke, maka rubrik yang bisa digunakan seperti ini ya. Oke, ini indikator 1, baru berkembang. Ini teks-teks yang ada yang diceritakan di dalam level berpikir ini, baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ini adalah data kualitatif, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin mengkonversi data ini menjadi angka atau menjadi nilai atau menjadi data kuantitatif, maka kita tetapkan seperti ini. Yang tadi yang telah ditetapkan, ini indikator 1, kemudian ini indikator 2. Nah, selanjutnya ditetapkanlah KKTP-nya. Nah, siswa dinyatakan telah mencapai tujuan pembelajaran ya, minimal berada pada tahap mana, maka ditetapkan di sini. Keputusannya adalah peserta didik dianggap telah mencapai tujuan pembelajaran apabila 2 kriteria di atas, 2 kriteria atau indikator ini berada pada tahap layak. Nah, ini berarti KKTP atau yang kita sering sebut dengan KKM itu berada pada layak, mampu menyebutkan 2 contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga. Untuk indikator ini ya, yang ditempuh dengan cara tes. Ya, kenapa tes? Ya, tadi karena didesain di awal dengan cara tes tertulis. Kemudian di indikator 2 ini ditempuh dengan teknik unjuk kerja praktik, yaitu mampu mempraktikkan sikap mematuhi aturan dalam beberapa situasi dan masih membutuhkan bimbingan guru. Jadi kalau dalam proses pembelajaran siswa sudah mampu sampai di level ini, maka siswa itu sudah dinyatakan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi standarnya di sini batasannya, yaitu
ketika dikonversikan menjadi nilai atau menjadi data kuantitatif, maka rentang nilainya antara 61 sampai 76. Nah, next. Ya, selanjutnya setelah berproses. Ya, tadi rancangannya setelah membuat rancangan, membuat rubrik. Nah, sekarang setelah berproses ternyata didapatkan hasil belajar seperti ini. Saya contohkan, ini ada 3 siswa ya. Idham, Zul, dan Ridho. Ya, terus ini indikator 1, ini indikator 2 dari TP1 ini ya. Karena ada 2 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Ditempuh masing-masing indikator 1 kali pertemuan. Nah, di indikator 1, Idham mendapat nilai 75 dengan kategori layak. Kenapa layak? Nah, kita kembali karena rentang 75 ini kuantitatifnya. Nah, ini adalah kualitatifnya, layak ya. Rentang 75 ini ada pada layak. Berarti Idham telah mampu menyebutkan 2 contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga. Oke, kita lihat lagi. Tapi di indikator 2 ya, dalam praktik ya, dalam kegiatan praktik, Idham mendapat hasil belajarnya adalah baru berkembang, yang dikonversikan nilainya menjadi 60, menjadi nilai atau data kuantitatif. Nah, kenapa baru berkembang? Karena di rubrik sebelumnya, kita lihat rubrik sebelumnya, 60 ini berada pada batas di bawah batas KKTP-nya, karena KKTP-nya ada dari sini. Ternyata Idham di indikator 2 menunjukkan kesulitan, memerlukan dan masih memerlukan bimbingan yang konstan dari guru pada kegiatan praktik. Nah, nilainya 60. Dari hasil belajar Idham selama 2 kali pertemuan, karena tujuan ini ditempuh dalam 2 kali pertemuan, maka hasil belajar bisa kita tetapkan dalam bentuk nilai kualitatif seperti ini. Kita bisa deskripsikan seperti ini. Idham mampu menyebutkan 2 contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga, walaupun masih menunjukkan kesulitan serta bimbingan langsung dari guru pada kegiatan praktik. Nah, masih menunjukkan kesulitan serta bimbingan langsung dari guru pada kegiatan praktik mematuhi aturan. Itu artinya nilai 75 ini yang layak, ini cerita deskripsinya diangkat dari mana? Ya, diangkat dari rubrik yang telah dibuat tadi. Nah, itulah sebabnya ya yang tadi saya katakan bahwa data atau asesmen formatif bukan untuk mengarahkan bagaimana mendapat nilai akhir ini, tapi dapat membantu di samping sebagai umpan balik dan sebagai bahan untuk refleksi pembelajaran atau perbaikan pembelajaran, juga dapat digunakan sebagai data untuk mengembangkan deskripsi. Nah, seperti ini. Kemudian dikonversi nilainya menjadi nilai kuantitatif yaitu 68, yaitu kita rata-ratakan dari 75 dan 60. Nah, begitu juga pada Jul, 80 cakap, 85 cakap. Nah, berarti deskripsi yang kita ceritakan kita angkat lagi dari KKTP yang telah kita buat. Nah, Jul cakap, jadi deskripsi ini dan deskripsi ini kita angkat ya, karena keduanya nilainya berada pada tahap cakap. Nah, maka ceritanya seperti ini. Dan begitu juga pada Ridho dan selanjutnya. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi ini baru satu TP ya. Ya, ini yang saya praktikkan ini mengelola dalam satu tujuan pembelajaran. Next, selanjutnya mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, kalau tadi kita mengelola dari satu tujuan saja, di sini beberapa tujuan pembelajaran diolah menjadi nilai akhir. Yuk kita lihat dulu format raportnya seperti ini. Karena ini berbicara dengan nilai akhir, maka saya tampilkan format laporan pendidikan. Nah, seperti ini. Nilai yang akan kita laporkan di rapor itu adalah nilai akhir dalam bentuk angka-angka, kolom berwarna biru. Kemudian capaian kompetensi yang kolomnya berwarna hijau, yang saya beri warna hijau. Nah,
teman-teman, capaian tujuan pembelajaran murid menjadi bahan yang diolah menjadi nilai akhir mata pelajaran pada kurun waktu pelaporannya. Biasanya kita melapor dalam 1 semester. Ya, ini karena membahasnya tentang kurikuler ya, berbeda dengan co-kurikuler di proyek kelima yang biasanya dilapor dalam 1 tahun ajaran. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir mata pelajaran tersebut, data kuantitatif langsung diolah. Ya, data-data kuantitatif yang saya contohkan tadi itu langsung diolah. Sedangkan untuk deskripsi, kita dapat memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai murid, mana kompetensi yang belum dikuasai, dan dapat ditambahkan tindak lanjut secara ringkas bila ada. Ya, ini keluasan-keluasan yang diberikan kepada kita. Teman-teman, tulisan yang berwarna merah ini menggambarkan adalah nilai dari asesmen sumatif ya, yang nanti kita olah akan menjadi nilai akhir. Nah, nilai-nilai ini tentunya tidak semuanya dalam bentuk nilai kuantitatif ya. Ada juga yang dalam bentuk kualitatif yang perlu kita konversikan menjadi nilai akhir di sini. Sementara untuk kolom hijau ini lebih tepat pada kata berwarna biru ya. Ini diambil dari capaian asesmen formatif ya. Kita melihat di bagian-bagian mana kompetensi mana yang menonjol dan kompetensi mana yang perlu untuk ditindaklanjuti atau diintervensi lagi sehingga dia bisa lebih atau bahkan minimal bisa mencapai KKTP-nya ya. Seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian, sederhananya bagaimana mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir. Nah, untuk mengelola capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir ada beberapa opsi nih. 1. Jika pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kuantitatif, atau teman-teman mengukur dalam bentuk angka. Nah, sederhananya begini, kita butuh ya, dan ini karena sudah mengelola nilai akhir, berarti kita merangkul seluruh nilai murid. Nah, kita merangkul seperti ini, kemudian kita melihat lagi ya, nilai-nilai manakah di bagian-bagian manakah yang belum mencukupi ketercapaian dan perlu diintervensi, sehingga ini membantu kita untuk perbaikan selanjutnya, baik itu dalam satu fase yang sama maupun ketika murid itu berpindah dari fase yang berbeda. Ya, sederhananya kita buat seperti ini sahabat-sahabat kalian. Kemudian yang kedua, bila pengukuran pencapaian dilakukan untuk setiap tujuan pembelajaran dengan data kualitatif. Nah, kalau tadi dari data kuantitatif, saya rasa langkah yang pertama ini tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman, sering terbiasa mengelola nilai akhir seperti ini dengan angka-angka. Ada yang setelah terakhir dibuat rata terus untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, ketika teman-teman mengelola atau mengukur pencapaian itu dilakukan dalam satu tujuan pembelajaran dengan data kualitatif, maka berbeda lagi ya, berbeda lagi cara pengelolaannya. Kalau tadi berdasarkan angka-angka. Nah, ketika teman-teman dalam pembelajarannya pengelolaan seperti ini, kita bisa pakai format ya seperti ini. Dipilah beberapa mapel dengan beberapa TP dari tiap mapel, lalu kita buat deskripsi berjenjangnya seperti ini. Misalnya skornya 1 ini ya perlu bimbingan, yaitu ketika peserta didik masih kesulitan dan sangat bergantung pada bimbingan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan belum siap memasuki pembelajaran lebih lanjut. Ya, perlu direkomendasikan untuk menguatkan tujuan pembelajaran dengan mengikuti remedial. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Ini kita diberi keluasan, silakan dideskripsikan dengan bahasa-bahasa yang mudah digunakan, dengan bahasa-bahasa yang sederhana ya. Yang penting levelnya ini makin ke atas ya makin ada peningkatan ya. Ya, seperti ini. Ya, sederhana memahaminya bisa kita lihat ilustrasi seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Karena ada dua jenis asesmen, formatif dan sumatif, di mana letak dudukan sumatif di laporan pendidikan dan di mana dudukan formatif. Nah, untuk sumatif ini kawan-kawan ya, untuk sumatif karena ini menyangkut tentang nilai akhir ya,
lebih menekan pada data kuantitatif. Sekalipun berproses dengan data hasil yang didapat dalam bentuk kualitatif, tetap kita harus konversikan menjadi angka-angka atau data kuantitatif. Yang selanjutnya porsinya akan ada di sini, teman-teman. Nah, di sini nanti hasil sumatif akan muncul di laporan pendidikan berupa angka-angka ini. Kemudian berbeda dengan kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 ya. Di kurikulum 2013 nilainya juga terpisah ya, mana pengetahuan, mana keterampilan. Nah, kita lihat format rapot kurikulum Merdeka ini sangat sederhana, cukup nilai kuantitatif dari asesmen sumatif di sini. Kemudian, nah di sampingnya ini ada capaian kompetensi yang akan kita ceritakan, mana kompetensi yang sudah baik dan mana yang perlu diintervensi lagi. Ya, yaitu diambil dari hasil asesmen formatif ya, dan datanya tidak dalam bentuk angka ya, tapi dalam bentuk kualitatif. Sehingga dalam proses pembelajaran ketika teman-teman mengolah data formatif ini dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif, maka nantinya akan kita konversikan menjadi data kualitatif. Jadi kebalikan dari sumatif tadi ya. Ya, nah deskripsi yang akan kita buat, lalu ini porsinya. Jadi cukup di sini untuk kompetensi yang sudah sangat baik ya. Terus di sini untuk kompetensi yang masih perlu atau nilai yang paling rendah dari setiap tujuan pembelajaran. Ya, jadi tekniknya sama aja ya, tidak berbeda dengan kurikulum 2013 dalam membuat deskripsi. Oke. Next selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, dalam pengelolaannya ya perlu kita mengawal pelaksanaan asesmen itu secara sistematis, terinci dan juga tertanggung jawab, karena memang itu bagian daripada prinsip penilaian itu sendiri. Nah, teman-teman bisa mengembangkan sederhananya seperti ini. Ini tabel semacam buku nilai ya yang kami kembangkan ya lewat aplikasi sederhana ya yang kami buat di komunitas kami. Kalau misalnya ini dalam bentuk asesmen sumatif, mungkin desain buku nilainya bisa kita buat seperti ini. Ya, bagian atasnya ini teman-teman kita masukkan lingkup materi dari beberapa TP, misalnya ini sila dan simbol dan sila Pancasila, ini dilaksanakan sumatif 1. Kemudian pada lingkup materi hubungan dan simbol Pancasila, ini masuk di sumatif 2. Ya, aturan di keluarga dan di sekolah sumatif 3 dan selanjutnya sumatif 4. Dalam prosesnya nilai murid misalnya telah dapat kita masukkan di sini. Ya. Kalau misalnya ada kelanjutan lagi berapa sumatif lagi, kalau TP-nya banyak, ya silakan nanti bisa ditambahkan di sini. Ini saya tutup dengan warna merah karena memang TP yang dicontohkan ini cuma 4 TP saja. Ya, ini data sumatif pada akhir lingkup materi. Untuk dapatkan data ini, teman-teman, dilakukan dengan beragam cara. Bisa tes tertulis, ya bisa dengan lisan, bisa penugasan, bisa dengan pengamatan dan segala macam. Jadi tidak hanya terfokus ke tes tertulis seperti yang kita pahami di kurikulum sebelumnya dengan istilah penilaian harian ya. Ya, jadi bisa juga dengan cara-cara lain ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada sumatif akhir semester dalam bentuk tes ataukah non tes. Nah, sumatif akhir semester ini menjadi pilihan. Jadi sekolah atau guru boleh melaksanakan selama itu dianggap penting dan masih perlu mendapatkan informasi lagi. Tapi kalau misalnya dianggap tidak dibutuhkan, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sumatif akhir semester. Nah, nilainya dapatnya seperti ini. Kalau misalnya dilaksanakan dalam bentuk non tes, ya bisa nanti dimasukkan di kolom non tes atau dilaksanakan kedua-duanya ya. Kemudian nilai sumatif ini ya, NS ini nilai sumatif sahabat-sahabat sekalian. Ini didapat dari rerata sumatif 1 sampai sumatif 4, maka reratanya di sini. Nah, seperti ini. Oke, sekali lagi saya ingatkan ini konsep kita ke asesmen sumatif ya. Ini pengelolaan asesmen sumatif. Berarti endingnya itu adalah data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang akan kita ekspor ke rapot nanti. Dan terakhir itu adalah nilai akhir ya
sumatif akhir semester. Ini NA-SAS. Ini kalau misalnya sumatif akhir semester ini dilaksanakan dalam bentuk tes maupun non-tes, kedua-duanya. Tapi ini karena cuma satu bentuk yang digunakan, maka langsung aja dipindahkan. Kalau dua-dua dilaksanakan, maka kita rata-ratakan. Ya, maka nilai raportnya ini, sahabat-sahabat sekalian, yaitu didapat dari rata-rata nilai sumatif harian ini ditambah dengan nilai akhir sumatif atau sumatif akhir semester 81 ditambah 80, ya, dirata-ratakan mendapat atau dibagi 2 karena memang hanya 2 nilainya, lalu didapat nilainya 80. Begitupun pada semua siswa. Ya, sederhana sekali ya pengelolaan nilai di kurikulum Merdeka, tidak seribet yang mungkin kita pernah alami pada beberapa periode kurikulum sebelumnya. Nah, ini ya sahabat-sahabat, keterangan nilai rapot diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Nah, dirata-ratakan. Pembobotan dalam penghitungan nilai raport ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ya, kemerdekaan dan keluasan lagi diberikan kepada kita. Next, kita akan lihat bagaimana pengelolaan data kuantitatif untuk asesmen formatif. Nah, ya seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa buat tabel seperti ini. Ya, boleh dikatakan ini adalah buku nilai, ya, semacam buku nilai asesmen formatif. Ya, oke, karena ada 4 TP yang dibelajarkan murid dalam semester ini. Contoh saja ini saya tampilkan 4 TP. Ya, kalau Bapak Ibu mengkonversikan nilai, ya, nilai yang didapat dari tiap TP melalui kegiatan formatif itu dalam bentuk nilai kuantitatif seperti ini, maka kita wajib mengkonversinya menjadi data kualitatif seperti ini. Jadi data ini yang akan nanti dikirim ke rapor. Ya, sekalipun teman-teman, sahabat-sahabat sekalian berproses dengan angka seperti ini dalam kegiatan formatif. Ya, nah ini nanti akan kita lihat lagi TP mana ya yang nilainya lebih tinggi, ya. TP mana misalnya ini TP3 nih, nilainya 90, ya, nilainya 90 di TP3. Kemudian TP3 ini mewakili nilai tertinggi, ya, di sini. Kemudian di kolom kedua ini untuk kompetensi atau tujuan pembelajaran yang perlu masih diintervensi lagi. Ada ndak? Kalau tidak ada ya cukup dijelaskan aja yang udah tinggi. Kalau ada yang perlu mau ditingkatkan lagi, misalnya di TP1 karena nilainya paling rendah dari semua nilai, ya silahkan nanti dikembangkan di sini. Intinya di sini melihat ya kompetensi tertinggi dan kompetensi terendah dari seluruh TP yang kita ajarkan. Kita diberi keluasan, kita diberi kemerdekaan untuk mengembangkan bagaimana mendesain deskripsi yang bisa memberikan informasi lebih konkret, lebih nyata, ya, lebih autentik yang akan kita laporkan kepada orang tua atau bisa menjadi data asesmen pada tahapan berikutnya. Nah, begitupun pada murid-murid lainnya. Ya, Bapak Ibu jika ingin menggunakan opsi ini, maka nilai kuantitatif dari hasil asesmen formatif ini harus dikonversikan menjadi nilai kuantitatif atau nilai, ya, seperti ini nanti. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan konversinya dari data, silakan dari pengamatan, misalnya dari hasil rubrik. Bapak Ibu bisa konversikan menjadi angka seperti ini. Ya, yang penting pelaksanaannya itu benar-benar sesuai mengarahkan murid untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian deskripsi rapot diambil dari nilai TP dengan melihat kompetensi tertinggi dan kompetensi terendah. Nanti di akhir video ini kita akan melihat bagaimana cara menyusun deskripsi. Nah, ini ya. Menyusun deskripsi rapot itu ada 3 opsi. Teman-teman boleh memilih opsi mana yang lebih mudah dan lebih autentik, lebih praktis. Opsi pertama yaitu penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, tentunya ini setelah kita merumuskan alur tujuan pembelajaran, ya, dengan menganalisis
CP ya. Nah, dari CP ini setelah semua berproses, kita akan mengidentifikasi seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat yang hijau ini menggambarkan nilai-nilai murid yang di atas KKTP ya, nilai-nilai tertinggi atau sudah memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Sementara yang merah ini murid masih perlu untuk diintervensi lagi ke tahapan selanjutnya. Nah, ini bisa diangkat dan dijadikan sebagai deskripsi seperti ini, seperti contohnya ini. Kemudian penyusunan deskripsi melalui atau berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Ya, contoh bisa kita lihat seperti ini ya. Ini untuk raport di SMA ya. Ya, berdasarkan alurnya seperti ini. Contohnya yang berwarna hijau ya. Yang hijau ini adalah contoh nilai yang sudah memenuhi KKTP. Sementara yang merah nilai yang belum memenuhi KKTP atau kompetensi yang paling rendah. Nah, kita bisa laporkan seperti ini teman-teman. Silakan memilih yang mana. Tidak mungkin kita akan melaporkan seluruh isi TP ini di dalam laporan pendidikan. Pasti laporan pendidikannya akan panjang ya kalau seluruh deskripsi TP ini kita ceritakan di dalam deskripsi. Ya, pengalaman kami ya ini dikembalikan ke sekolah lagi, disepakati aja satu TP mewakili semua TP tertinggi yang dianggap paling menonjol untuk murid itu. Kemudian satu TP juga mewakili TP yang rendah ya, yang dianggap perlu nanti harus ada tindakan-tindakan intervensi pada aktivitas pembelajaran selanjutnya atau pada tingkatan selanjutnya. Oke, dan yang terakhir teman-teman, yaitu menyusun deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Nah, ini yang paling mudah teman-teman. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara ini ada kelemahannya juga. Kenapa? Karena data ini diambil dari hasil asesmen sumatif. Jadi berarti laporan pendidikan kita hanya menggambarkan nilai dari asesmen sumatif. Tapi kalau ini menjadi kesepakatan bersama di sekolah, ya silahkan, karena ini opsi ini diberikan juga, diberi keluasan untuk memilih. Ya, nah ini kan format asesmen sumatif. Kalau ini harus dijadikan lagi menjadi deskripsi di rapot, lalu di mana posisi formatif, berarti formatif tidak terakomodir dalam pelaporan di hasil belajar, di laporan hasil belajar. Kalau teman-teman menggunakan data ini, tentunya data ini juga adalah bagian daripada perwakilan asesmen formatif yang dalam prosesnya juga terlibat ya, asesmen formatif untuk mendapatkan nilai sumatif ini. Ya, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya bahwa ketika kita mengelola asesmen formatif itu dengan baik, ya, dengan tujuan dan fungsinya menempatkannya dengan baik, saya yakin sungguh hasil sumatif juga akan baik. Ya, karena hasil sumatif ini akan baik ketika pelaksanaan pembelajaran keseharian, umpan balik, refleksi itu dilakukan secara berkelanjutan dan secara sistematis. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk pelaporan hasil belajar identitasnya seperti ini teman-teman ya. Untuk PAUD ada seperti ini ya, identitas, terus nama satuan pendidikan, kelompok usia, dan seterusnya. Kemudian untuk SD sampai SMA sampai SMK itu sama ya, format laporan pendidikannya sama, tidak berbeda ya. Yang berbeda hanya konten isi mata pelajarannya saja atau struktur muatan kurikulumnya saja. Seperti ini sahabat-sahabat, kita lihat ini laporan hasil belajar peserta didik dari SD sampai SMA. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi kita lihat sangat sederhana ya. Ya, simple sekali nih ya sahabat-sahabat ya. Cukup 6, ini yang diminta hanya nilai angka, deskripsi, kemudian eskul dan juga keadaan ketidakhadiran. Ya, berbeda dengan rapot-rapot sebelumnya nih sahabat-sahabat sekalian. Oke. Format laporan hasil belajar ya, untuk melengkapi laporan satuan pendidikan juga dapat menambahkan bentuk laporan lainnya. Jadi di samping laporan pendidikan kita bisa juga mengembangkannya dalam bentuk portofolio. Mungkin ada portofolio murid yang menjadi bahan pertimbangan.
Kemudian ada juga diskusi konferensi, yaitu di mana berbagi informasi capaian hasil belajar antara guru, siswa, dan orang tua ya. Kemudian ada pameran karya, bisa juga ini mendukung dan mensupport hasil belajar murid. Ya, demikian ya untuk video kali ini. Semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.